cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudari, karena jamnya sudah pukul 7, ya kita akan mulai kegiatan kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana bincang sersan kita edisi malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab yang disebut sebagai kitab Jepanya, gitu ya. Kitab Jepanya yang ini di mana tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah Zefanya yang disembunyikan Allah, gitu ya. Sebuah hal yang mungkin membuat kita membuat kita bertanya-tanya, gitu ya. Kok namanya Zefanya yang disembunyikan Allah, gitu ya. Maksudnya gimana? Nah, kita akan melangkah lebih jauh nanti. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu Saudari, kita akan mengangkat pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 358, KJ 358 yang berjudul Semua yang Letih Lesu akan menjadi pujian pembuka kita. Ya, sebelum kita membahas lebih dalam tentang bincang sersan kita, Bapak Ibu Saudari, kita akan berdoa. Nah, untuk kesempatan malam hari ini, saya minta dengan hormat mungkin Bu Samtini. Bu Samtini boleh pimpin doa buka. Bu, bisa dibantu? Baik, Pak. Silakan, Bu. Ya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah sumber kehidupan kami, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami dipertemukan di Zoom ini Tuhan. Kami sebentar akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Samuel yang akan memimpin kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Tuhan yang penuh kasih, berkatilah agar apa yang disampaikan kami bisa menerima dan melakukannya dengan firman-Mu. Berkati Tuhan kami satu persatu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santini atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu Saudari, kita akan membahas, edisi kita ini berarti bincang sersan pertama ya, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua. Bincang sersan pertama edisi tahun 2026 ini, di mana kita secara khusus akan membahas sebuah tema yang ini kitabnya agak asing, jarang dibaca kayaknya ya, jarang kita dengar juga gitu ya. Dan kalau dibilang ya ini golongannya masuk ke dalam nabi kecil. Ya, karya-karya yang memang size karyanya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar, dan juga boleh dibilang nama mereka itu tidak setenar nabi-nabi besar, begitu ya, seperti Yesaya, Yeremia, gitu ya, itu lebih dikenal orang. Namun Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang Zefanya, maka ini adalah kita membicarakan tentang sesuatu yang disembunyikan, gitu ya. Nah, apa sih maksudnya disembunyikan ini? Nah, kita akan membahas secara perlahan, gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang identitas, maka kita harus mengenal dulu siapa sih Zefanya itu. Ya. Zefanya itu, Bapak Ibu Saudari, itu seorang nabi. Ya. Dia melayani di kerajaan Yehuda. Kalau kita udah dengar kata Yehuda, Bapak Ibu Saudari, rekan-rekan semua, berarti ini kejadiannya setelah masa Raja Salomo, setelah Israel itu terpisah. Begitu ya. Dia melayani di zaman Raja Yosia, kalau kita lihat. Kepada Zefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia pada zaman Yosia, anak Amon, Raja Yehuda. Zefanya 1 ayat 1. Nah, apa sih ciri khas daripada Raja Yosia ini? Salah satu ciri khas yang mentereng di zaman Raja Yosia ini adalah reformasi. Ya. Reformasi Yosia. Reformasi keagamaan. Di mana Yosia pada saat itu, Bapak Ibu Saudari, Raja Yosia itu melakukan sebuah, boleh dibilang kalau sekarang pakai bahasa sekarang itu revitalisasi. Ya. Melakukan yang namanya perbaikan. Bagaimana pola kehidupan keagamaan Israel yang pada saat itu di kerajaan Yehuda sudah mulai hancur itu diperbaiki semua. Ya. Itu sebuah sebuah hal yang bagus. Inovasi yang bagus karena bangsa Israel yang tadinya ibadahnya hancur-hancur dan mulai meninggalkan teknis peribadahan dan ritual keagamaan, mereka kembali diberikan semangat yang baru. Tapi masalahnya satu, pertobatan hati umat itu tidak ada masih. Memang bagus gitu ya, ada reformasi keagamaan supaya ibadahnya lebih oke, lalu juga supaya orang bisa memaknai, tapi pertobatan hatinya belum tumbuh. Jadi ini yang terjadi di masa itu. Ada langkah baik yang ditempuh oleh Raja Yosia, tapi langkah baik ini belum berjalan dengan maksimal dan optimal. Nah, kalau kita bicara tentang nama Zefanya, artinya Zefanya itu apa sih? Zefanya itu dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan menyembunyikan. God who hides gitu ya. Atau juga artinya adalah Tuhan melindungi. Namanya itu bukan sekedar identitas. Tapi juga apa? Ini gambaran dari isi kitab Zefanya. Di mana di tengah segala kekacauan, di tengah penghukuman yang berasal dari Tuhan, Tuhan itu memelihara umat yang berlindung padanya. Menyembunyikan, dalam tanda kutip, menyembunyikan umat yang datang kepadanya. Ya, sparing the life. Ya, kadang ini ada banyak rekan-rekan katekisan yang hadir di sini ya. Kalau dengar kata sparring itu kan di kepala kita itu isinya adalah pertandingan ya. Sparring apa? Sparring futsal, sparring sparring bulu tangkis lah, sparring yang lain-lain gitu ya. Sparring. Ya. Tapi di dalam bagian ini, sparing itu artinya adalah bukan kita tanding, how to spare a life, ya. Bagaimana kita disisakan dalam tanda kutip ya, oleh Allah, disembunyikan oleh Allah. Zefanya itu berarti Allah yang menyembunyikan karena Allah memberikan kehidupan, walaupun itu boleh bilang konotasinya adalah sisa, spare, ya, cadangan, memberikan kehidupan cadangan. Sparing the life, itu artinya Zefanya. Makanya umat Israel di dalam kitab Zefanya ini
digambarkan sebagai umat yang disembunyikan oleh Allah, khususnya yaitu warga Israel di kerajaan Yehuda, di mana mereka dilindungi. Menjadi gambaran pesan di mana kitab Zefanya itu lahir di tengah pergumulan dan kekacauan, di mana menunjukkan Allah yang tetap setia memelihara setiap umat yang berlindung kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat silsilah Zefanya ini ditarik itu cukup jauh gitu ya. Zaman Hilkiah. Ya. Kalau kita lihat Zefanya bin Usi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia. Ya. Ini panjang banget, binnya itu banyak ya. Bin itu kan anak. Dan ini clue-nya Bapak Ibu Saudari, kenapa saya bisa bilang Zefanya itu laki-laki. Walaupun nama Zefanya itu saya lihat di GKI Cicurug juga dipakai untuk nama perempuan. Padahal itu nama laki-laki. Kenapa? Taunya gampang Bapak Ibu. Di situ ada tulisannya bin. Bin berarti kan laki-laki ya. Nggak mungkin bin itu perempuan. Ya. Kalau binti gitu itu pasti baru perempuan. Tapi kalau bin itu laki-laki lah. Dan kalau kita bicara tentang dunia Alkitab, maka laki-laki ini kan lebih dominan dibanding perempuan. Dan memang Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang Zefanya, ini kemungkinan diperkirakan Zefanya itu punya latar belakang yang bangsawan. Dan posisinya adalah orang dalam kerajaan. Makanya di dalam bagian inilah Bapak Ibu Saudari, dengan koneksi yang kuat ini, Zefanya menyuarakan kritik keras. Terhadap apa? Dia menyuarakan kritik keras terhadap Yerusalem. Terhadap umat Allah yang walaupun tampak religius, gitu ya, tampak mereka rajin peribadahannya, tampak mereka mungkin juga semangat di dalam berdoa, tapi apa? Kepekaan rohaninya itu hilang. Mereka walaupun kelihatannya oke di luar, doanya bagus, ibadahnya kuat, tapi rohaninya di dalam justru tidak terbangun. Tampak di luar tahu Alkitab, lalu bisa bahkan bertanya tentang segala sesuatu gitu ya. Tapi begitu dicek ke dalam kepekaan rohani, kita berbicara tentang identitas, pengenalan akan Yesus Kristus, dan juga kemauan serta kemampuannya menghubungkan antara pengetahuan firman dengan kehidupan kesehariannya, itu agak-agak minus di situ. Zefanya ini menggunakan koneksi yang ada, koneksi dengan orang dalam itu untuk menyuarakan kritik keras. Jadi dia memakai koneksinya itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menyuarakan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang konteks, maka tadi sebenarnya sudah ada sedikit, di mana itu zaman Raja Yosia. Ya. Di dalam zaman Raja Yosia, itu ada krisis iman. Ya. Walaupun ada reformasi yang bagus, gitu ya, membersihkan berhala, penyembahan yang menduakan Allah, tapi konteks sinkretisme, gitu ya, di mana mencampur adukan segala sesuatu ya, masih percaya klenik tapi ngakunya percaya Tuhan, masih percaya dengan sesuatu yang di luar nalar tapi ngaku juga bahwa kita itu yakin pada Allah. Itu kan sinkretisme ya Bapak Ibu, main asal campur aja gitu ya. Lalu juga ada konteks ketidakadilan dan kecuekan terhadap Tuhan, itu masih kita bisa lihat itu di Zefanya 1 di ayat 5 ya. Mereka yang sujud menyembah tentara langit di atas Soloh, dan mereka yang sujud menyembah bersumpah setia kepada Tuhan, namun bersumpah pula demi Milkom. Serta di ayat 6 bahkan, mereka yang berbalik dari Tuhan, yang tidak mencari Tuhan atau meminta petunjuknya. Di ayat 12 juga dikatakan dengan tegas, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan suluh, aku akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak akan berbuat baik atau berbuat jahat. Nah, ini konteksnya. Bahwa zaman itu Bapak Ibu Saudari, bangsa Israel walaupun sudah ada reformasi Yosia, mereka masih menduakan Allah. Masih percaya yang aneh-aneh.
gitu ya, masih percaya yang ya begitulah. Ya kayaknya hari-hari ini kita juga gitulah ya, kurang lebih konsepnya. Walaupun kita mengaku percaya sama Tuhan, kadang ada beberapa aspek yang apa ya, boleh dibilang mewarnai gitu ya, membuat kita akhirnya jadi 50-50. Jadi boleh dibilang kayak orang yang ia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari awal hingga akhir. Bahkan setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, dia sudah menyediakan kehidupan kekal. Tapi di sisi lain kita masih kayak orang yang setengah balik lagi ngelihat gitu ya. Kok masih ada gitu ya orang-orang yang ya gimana ya, saya sih bukannya ngomongin atau gimana, tapi kok nyari-nyari sesuatu yang klinik, sesuatu yang nggak masuk akal, nggak make sense, dan di dalam terang iman kita rasanya itu nggak pas untuk dilakukan. Nah itu terjadi di dalam kehidupan kitab Zefanya, sehingga dia mengkritik bagian itu. Tuhan melalui Nabi Zefanya mengkritik praktik-praktik seperti itu. Sinkretisme, ketidakadilan, bahkan kecuekan terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa sih kok bisa ada rasa aman di dalam kehidupan umat? Nah, balik lagi Bapak Ibu, ini balik status religius. Ya. Dan waktu itu masih hidup istilah yang mana mereka terlalu overconfidence. Ini bahayanya ya. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu percaya diri. Ya. Karena bangsa Israel terlalu percaya diri akan status religius dan identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah, mereka itu jadi overconfidence dengan diri mereka, bahkan menggantikan posisi Tuhan, membuat Tuhan itu jadi babunya mereka. Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara, ini posisi yang udah gak sehat. Ya. Tuhan ya Tuhan, tetap Tuhan yang di atas. Kita itu yang justru boleh dibilang bawahannya Tuhan. Istilah babu sudah tidak relevan gitu ya, Bapak Ibu, terlalu kasar. Tapi kadang sebagai manusia kita memposisikan Tuhan dalam posisi itu, posisi yang tidak bagus, posisi yang jelek, ya. Posisi yang seharusnya tidak boleh ada. Nah, di dalam kehidupan Israel zaman itu kurang lebih Tuhan diposisikan begitu, ya. Menjadi ya kalau ART mah masih ke inilah kehalusan gitu ya. Kalau sudah BABU itu kan udah benar-benar posisi yang nggak terhormat sama sekali. Tuhan diposisikan seperti itu oleh bangsa Israel. Sebuah posisi yang mungkin juga kadang di hari ini kita lakukan. Kadang hari ini mungkin secara tidak sadar kita praktikkan. Mereka hidup sebagai bangsa yang religius, bangsa yang percaya akan penyertaan Tuhan. Tapi apa? Tidak hidup di dalam rasa takut akan Tuhan. Dalam kondisi inilah Bapak Ibu Saudari, Zefanya itu dipakai oleh Tuhan mewartakan Yom Yahweh. Nah, Yom Yahweh ini kalau di kampus teologi Bapak Ibu itu artinya adalah hari yudisium gitu ya, di mana kita akan diadili. Nah, Yom Yahweh itu kan juga gitu. Konsep di Yom Yahweh atau hari Tuhan di dalam perjanjian lama itu kan bahwa Tuhan akan mengadili setiap umatnya. Ya. Mengadili dan menimbang, ya, ditimbang-timbang. Di dalam bagian ini Zefanya mewartakan itu. Menjadi sebuah peringatan bahwa Allah tidak bisa dipermainkan oleh ritual. Allah atau Tuhan itu gak bisa disogok oleh kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan tiba-tiba. Tuhan itu paling tahu kita itu melakukan segala sesuatu untuk pencitraan atau untuk kebaikan. Kalau kita melakukan untuk pencitraan, ya dia juga tahu. Dan Tuhan kita itu tidak bisa dipermainkan. Karena apa? Yang dituntut oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan adalah pertobatan sejati. Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang konteksnya Bapak Ibu Saudari, maka apa sih yang menjadi maksud dan tujuan daripada kitab Zefanya? Nah, melalui kitab ini, melalui Nabi Zefanya, Tuhan itu hendak menyampaikan kepada bangsa Israel yang sekarang ada di Yerusalem atau di kerajaan Yudea. Dia mau menyampaikan bahwa penghakiman Tuhan itu nggak pernah terpisah. Bahwa yang namanya penghakiman, kalau yang Tuhan lakukan, itu tujuannya adalah pemulihan. Beda dengan manusia yang kadang melakukan penghakiman itu untuk penghancuran, ya, untuk merusak. Dampaknya destruktif.
Kalau Tuhan, ini yang membedakan kita dengan Tuhan. Kalau kita melakukan penghakiman, biasanya dampaknya destruktif atau menghancurkan. Tapi kalau Tuhan melakukan penghakiman, dia tujuannya adalah pemulihan. Tujuannya konstruktif, menghancurkan sesuatu untuk membangun sesuatu yang baru. Ibarat kata, kita itu bukan mau merenovasi rumah lagi, tapi benar-benar bangun dari baru rumah kita itu. Tuhan itu seperti itu. Dia tidak tanggung-tanggung di dalam melakukan perbaikan. Karena apa? Dia yang punya segala sesuatu. Ketika air bah diberikan, gitu ya, dinyatakan, Tuhan kenapa Tuhan sparing, ya, sparing Nuh dan keluarganya dan anak-anaknya dan istri anak-anaknya itu. Karena apa? Supaya ada keturunan baru. Di mana Nuh itu kan kalau kita baca kurikulum vitae-nya si Nuh itu kan dia orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia orang yang dekat sama Tuhan. Dan Tuhan berharap dengan keturunan baru ini akan dihasilkan bangsa-bangsa yang dekat kepada Tuhan. Contoh-contoh lainnya pun banyak. Nah, di dalam kitab Zefanya ini ditegaskan bahwa penghakiman Tuhan itu tidak terpisah dari tujuan pemulihan. Penghakiman Allah itu sifatnya konstruktif, membangun sesuatu yang baru, membuang yang lama, membangun yang baru. Itu tujuannya. Walaupun ada konteks yang lama di situ, tapi konteks itu diubah jadi sesuatu yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ada beberapa hal yang jadi ajakan dalam kitab Zefanya. Yang pertama, bahwa kita melalui kitab Nabi Zefanya, umat itu diajak untuk menyadari Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan adil. Nggak ada yang melebihi kekudusan Allah dan tidak ada yang bisa menandingi keadilan Allah karena dia begitu adil. Dan juga melalui kitab Zefanya, umat diajak untuk bertobat dengan rendah hati. Betul reformasi Yosia itu mengajak umat bertobat, tapi baru sampai menyentuh aspek teknis. Belum sampai aspek prinsip hidup. Nah, ini mungkin juga relate dengan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudari. Istilah Kristen KTP tanpa pencerminan, tanpa perbuatan, tanpa perkataan atau apapun itu sudah terjadi lama sejak zaman Israel. Kita kadang menjadi seperti orang-orang yang menjadi tujuan kitab Zefanya ini. Bahwa kita ini mungkin mengaku identitas kita sebagai umat Allah. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Tapi secara prinsip hidup masih belum 100% ke sana. Bangsa Israel begitu juga Bapak Ibu Saudari. Mereka udah teknis peribadahan udah bagus. Udah diperbaiki sama Yosia. Tapi prinsip peribadahannya masih untuk kepentingan diri sendiri. Jadi masih belum 100% bagus. Ini diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Zefanya. Bahwa Tuhan itu mengatakan nggak cukup sampai situ. Kalian harus terus. Jangan nyaman melihat ibadah yang sudah oke. Melihat arah hidup yang, bukan arah hidup. Melihat bagaimana kita itu udah mulai berdoanya rajin. Jangan puas diri sampai di situ. Koreksi juga, kamu punya motivasi ibadah, apakah untuk keuntungan pribadi atau untuk benar-benar memuliakan nama Tuhan. Apakah untuk memuluskan rencana pribadi atau benar-benar bersandar sama kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan hendak sampaikan lewat Nabi Zefanya. Dan juga apa? Di dalam kitab Zefanya ini, kita diingat, umat juga diajak untuk berharap kepada Allah yang tetap setia memelihara sisa umat di tengah kehancuran. Kenapa sisa? Karena Bapak Ibu Saudari, boleh dibilang di zaman itu Israel Utara udah kolep gitu ya. Udah ngaco-ngaco. Israel yang ibu kotanya di Samaria itu. Mereka di Israel Selatan itu mulai takut. Di zaman Yosia itu mulai takut. Sehingga apa? Ketika mereka takut, mereka mulai kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Nah, melalui kitab Zefanya, Tuhan berfirman lewat Zefanya untuk apa? Supaya mereka itu yakin bahwa Tuhan itu walaupun di tengah kehancuran, Tuhan itu tetap setia untuk memelihara dan menuntun mereka
Tuhan setia untuk terus mencukupkan kebutuhan mereka. Dan juga Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Zefanya sebagai umat bangsa Israel dan kita pada hari ini juga diajak untuk apa? Percaya bahwa di balik kemarahan Tuhan, di balik boleh dibilang murka Allah, pasti ada kasih yang memulihkan. Ada konstruksi baru yang dibangun. Air bah, Bapak Ibu Saudari, kalau kita bilang semua hancur, selesai semua. Tapi lewat Nuh istri, 3 orang anak, 3 orang istri anak-anaknya, binatang-binatang yang dibawa di sana, itu menjadi tanda bahwa walaupun Allah marah, Allah murka, selesai murkanya, tapi ada sesuatu yang memulihkan kehidupan baru. Dalam kehidupan Raja Daud, ketika dia berselingkuh dengan Batseba, ya saya juga bingung kenapa dia bisa berselingkuh gitu ya. Kok ada aja Daud bisa ngelihat ada orang mandi di bawah gitu ya. Kalau Batseba, tapi kalau dipikir-pikir kalau Batseba nggak di situ nggak ada Raja Salomo juga. Gitu ya. Setelah mereka selesai dengan prosesnya itu, lalu juga mereka hamil yang pertama, murka Tuhan kan datang dalam kehidupan Daud. Anak yang pertama hasil perselingkuhan itu kan mati. Tapi apa? Justru Allah berfirman bahwa adiknya dia itu akan jadi pengganti Daud yang namanya Salomo itu. Raja yang dikatakan bahwa setelah dia dan sebelum dia nggak ada lagi yang kayak gitu. Bahwa benar-benar ke hikmatnya itu tiada taranya dan tiada duanya, nggak ada yang bisa menandingi. Walaupun di akhir hidupnya Salomo ya ngaco-ngaco juga sih gitu ya kalau kita baca di kitab Raja-Raja. Lalu juga apa sih murka Allah yang lain? Kedatangan Yesus Kristus. Kok kedatangan Yesus Kristus itu menjadi murka Allah, Pak? Nah, ini yang kita bisa baca di Yohanes. Yohanes 3, percakapan dengan Nikodemus, kita biasa hafalnya 16. Ya kan? 16 kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya gitu ya, mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Ya 17 itu masih kita agak ingat walaupun nggak ingat banget. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi melainkan supaya dunia supaya dunia diselamatkan melalui dia. Tapi kalau kita baca di ayat 19 Bapak Ibu Saudari, bagian yang jarang dibaca, inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, menunjuk kepada Yesus, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya apa? Betul, kedatangan Kristus itu adalah bentuk kasih Tuhan. Tapi apa? Itu juga jadi hukuman. Karena apa yang datang itu terang. Terang itu datang kepada kita yang sudah terbiasa hidup gelap-gelapan. Hidup di dunia yang remang-remang, dunia yang nggak jelas. Kecenderungan manusia, Bapak Ibu Saudari, kalau ada orang yang datang membawa kebenaran, biasanya itu akan ada aksi resesif dulu. Ada penolakan dulu. Ya. Ada penolakan dulu. Ada resistensi dulu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan Yesus kan. Terang yang adalah wujud kasih Allah mau menerangi kita, menolong kita dari gelap menjadi terang, tapi apa ditolak pertolongan itu. Murka Allah, iya, tapi itu adalah sesuatu yang memulihkan. Nah, kitab Zefanya sudah menyuarakan ini lebih dulu, sebelum Injil yang menjadi penggenapan narasi-narasi yang disampaikan oleh para nabi Tuhan ini. Dan melalui kitab ini, Tuhan juga mengajarkan lewat Zefanya, dan mau mengarahkan setiap umatnya untuk tidak hanya takut akan hari Tuhan. Jangan takut Tuhan hanya pada waktu hukuman aja. Ibarat kata Bapak Ibu, kita hanya patuh pakai helm, pakai sabu, kalau naik mobil pakai apalah itu semua perlengkapan, bawa SIM, STNK, bawa dompet. Itu kalau kita lihat ada razia polisi. Nah, umat Israel juga gitu. Mereka percaya sama Tuhan, takut sama Tuhan itu bukan takut karena Tuhannya, tapi takut akan hukumannya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari melalui kitab Zefanya, umat Israel itu diajak untuk apa?
untuk belajar berlindung di dalam Tuhan sebelum Yom Yahweh atau hari penghukuman itu tiba. Di Zefanya 2 ayat 3 dikatakan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan, atau yang disebut sebagai Yom Yahweh. Nah, kalau kita breakdown Bapak Ibu Saudari, struktur kitab Zefanya itu tidak terlalu ribet. Karena apa? Karena kitab Zefanya hanya terdiri dari 3 pasal. Tapi walaupun 3 pasal, ini serunya udah kayak kita bikin alur cerita. Ya, kalau mungkin ini beberapa rekan-rekan katekisan di sini kan saya sering bilang ini ahli AI semua gitu ya. Generasi-generasi yang mungkin tidak akan membeli novel karena mereka bisa bikin novelnya sendiri. Mereka bisa bikin ceritanya sendiri bersama dengan AI. Nah, kitab Zefanya itu lebih seru daripada itu semua. Karena apa? Dia punya alur yang jelas dan dia alurnya progresif. Tidak stagnan, nggak muter-muter. Kadang kita nonton film, Bapak Ibu Saudari, apalagi film yang di siang hari gitu di sebuah stasiun TV dengan kode FTV, itu ceritanya begitu lagi. Premisnya ketemu, ada konflik di tengah, resolusi, selesai. Gitu aja. Muter lagi. Terus kalau kita nonton sinetron mungkin Bapak Ibu Saudari ya nggak tahu lah sinetron apalah, ganteng-ganteng tapi husky lah atau apalah gitu kan, itu selalu alurnya kalau udah nyampe episode mana, wah ini udah mau beres nih dramanya nih, diputer lagi ya. Kitab Zefanya tidak gitu, dia alurnya progresif, dia jelas dan menuju ke satu titik. Kita bisa lihat dari pasal yang pertama, di mana pasal pertama itu membicarakan tentang hari Tuhan sebagai penghakim. Di mana nubuat dari Tuhan dibuka oleh Zefanya dengan gambaran. Hari Tuhan itu tidak hanya mengguncang, tidak hanya mengerikan, tapi apa? Penghakiman Allah itu ditujukan kepada semua bangsa, kepada bangsa-bangsa lain. Tapi yang pertama adalah kerajaan Yehuda dan Yerusalem, ibu kota. Point of view yang disorot itu adalah soal kesombongan rohani. Ya, karena balik lagi mereka merasa puas diri dengan reformasi Yosia itu dan mereka lupa akan pengembangan diri yang harusnya terus dilakukan. Ketidakadilan di situ juga dibahas. Lalu juga sikap merasa aman tanpa relasi sejati dengan Tuhan. Ya, ini yang mungkin banyak kita hari ini katakan sebagai Kristen KTP gitu ya. Oh iya saya Kristen kok ini, tapi relasi dengan Tuhannya 0. Nah, lalu di pasal kedua Bapak Ibu Saudari, yang pasal kedua ini juga kalau tadi di pasal pertama itu bicara soal penghakiman, maka di pasal kedua ini kita bicaranya tentang panggilan untuk bertobat. Progresnya kelihatan. Dari pemberitahuan tentang hukuman yang akan datang, sekarang progresnya adalah apa? Panggilan untuk bertobat. Dan janji bagi mereka yang bertobat yang dikatakan sebagai yang disisakan itu. Ya, yang disisakan. Nah, di tengah penghukuman itu ajakannya di Zefanya 2 ayat yang ketiga adalah untuk mencari. Carilah Tuhan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Di dalam bagian ini, Tuhan melalui Nabi Zefanya mengatakan bahwa dia akan menghakimi semua bangsa tanpa terkecuali. No one spare. Gitu ya. Nggak ada yang disisakan. Tapi apa? Kalau mereka yang rendah hati, mereka yang mau berlindung sama Tuhan, itu akan disembunyikan. Itu akan disisakan. Mereka lah yang akan di-spared. Gitu ya. Mereka yang akan diberikan ruang agar mereka tidak kena. Asal apa? Asal mereka rendah hati, mau berlindung pada Tuhan, dan benar-benar mengarahkan hati untuk kemuliaan Tuhan. Nah, lalu Bapak Ibu Saudari, setelah daripada itu di pasal 2, kalau tadi di pasal 2 kita bicara, dari pasal 1 kita bicara tentang gambaran hari Tuhan sebagai penghakiman, di pasal kedua itu adalah panggilan untuk bertobat dan juga janji perlindungan bagi mereka yang disisakan. Di pasal 3 itu adalah bicara tentang pemulihan. Bagaimana? Nah, ini progresnya kelihatan ya. Tadi ada konfliknya di tengah, ada penghukuman, lalu di tengah ada janji Tuhan yang menguatkan. Di pasal 3 ini Bapak Ibu Saudari, ini ada pemulihan. Ya. Kalau kita lihat Zefanya pasal 3 yang menjadi penutup itu di ayat 9 sampai dengan
Terakhir itu menjadi sebuah janji keselamatan. Nyanyian sukacita. Di mana Allah tidak hanya memulihkan, tapi dia juga bersorak-sorai dan bersukacita karena umatnya. Di ayat 17 Bapak Ibu Saudari dikatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Pejuang yang memberi kemenangan, bergembira dengan penuh sukacita, membarui dalam kasih, bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorai seperti pada hari pertemuan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu berprogres. Setelah dia menghukum, dia memberikan dia memberikan janji penyertaan, dia akan memulihkan. Transisinya jelas ya. Kalau kita main bola, Bapak Ibu Saudari, sekarang tuh kan lagi rame istilah umpan progresif ya. Progresif passing. Kalau di istilah main bola nih, saya kadang suka nonton bola gitu ya, mulai dari liga lawak yang agak serius, dan juga liga yang benar-benar serius gitu, yang mainnya tuh jadi nggak ada ruang untuk teriak-teriak kalau liganya serius. Kalau liga lawak itu masih sama si papa tuh kadang teriak-teriak, ayo lari, umpan jauh, buang bolanya, pasti gol. Buang bola kok pasti gol gitu ya. Sekarang lagi ada istilah semua namanya progressive passing. Progresi ke depan menyerang, atau progresi bertahan ke belakang, atau progresi nyari ruang gitu ya. Mainnya di situ-situ aja. Nah, ini jelas progresinya. Progressive passingnya, kalau pakai istilah bola gitu ya Bapak Ibu. Progressive passingnya kitab Zefanya ini jelas. Bahwa mulainya itu dari kehancuran. Ketinggalan 0-1 misalkan gitu ya. Dari kehancuran. Dan ada bicara tentang hukuman di situ, bahwa bangsa Israel pun nggak akan luput dari hukuman itu. Semua bangsa dihukum Tuhan. Yes, it's clear, loud and clear gitu ya. Semua bangsa itu dihukum oleh Tuhan. Tapi yang pertama kali, orang yang korban pertama target operasinya adalah umat pilihannya sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mendemonstrasikan teladan hidup. Setelah itu diwartakan, maka di pasal kedua bicara tentang bahwa ada yang akan disisakan. Progresif passing maju nih. Ada yang disisakan di tengah-tengah. Mereka yang mau mengikut Tuhan, mau mencari Tuhan, mereka lah yang akan disembunyikan dalam tanda kutip atau di-spare, disisakan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, bagi mereka yang setia dan tekun untuk mengikuti Tuhan, mencari Dia dengan konsisten, maka jelas di situ ada sukacita yang akan dirasakan. Bahwa mereka akan dipulihkan. Mereka akan merasakan kasih Tuhan yang memulihkan, mengubah kehancuran menjadi sebuah pemulihan. Merasakan kasih Allah yang bukan semata-mata destruktif, tapi juga bersifat konstruktif, karena Dia membangun. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi struktur daripada kitab Zefanya, yang ini pun berdampak dalam pokok-pokok teologis ya di dalam kitab Zefanya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, dari kitab Zefanya kita bisa lihat ada pokok-pokok pengajaran teologis yang mengatakan bahwa Allah yang menghakimi itu adalah Allah yang menyelamatkan juga. Dia yang sama. Disinyalir Bapak Ibu Saudari pengajaran tentang lidah. Kalau kita ingat, Paulus ya ngomong soal ini. Lidah yang sama itu mengucapkan berkat dan kutuk. Lidah yang sama mengucapkan berkat dan kutuk. Nah, ini kurang lebih disinyalir akarnya dari situ. Bahwa Allah yang menghakimi adalah Allah yang menyelamatkan juga. Allah yang menghakimi adalah Allah yang merahmati kita. Dan Bapak Ibu Saudari, kalau kita dengar penghakiman, kalau di kita mungkin ya penghakiman itu adalah akhir cerita, selesai, kamu dihukum, kamu keluar. SP1, SP2, SP3, dan coret. Tapi kalau buat Tuhan, penghakiman itu bukan akhir cerita, tapi adalah cerita baru. Yang lalu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama kayak konsep ketika kita berpulang ke rumahnya. Kita mengakhiri pertandingan iman di tengah dunia ini. Fine. Berapapun usia kita. Mau muda, tua, sakit, atau sehat, semua akan mengalami itu. Fine. Kita berhenti di situ. Tapi ketika kita mengakhiri pertandingan kita, sesungguhnya sudah tersedia mahkota sorgawi.
bahwa kita di waktu yang sama sudah dibangkitkan dalam tubuh yang baru. Itu akar teologinya dari sini. Bahwa Allah yang sama itu adalah Allah yang tidak hanya menghakimi tapi juga menyelamatkan. Dia tidak hanya mematikan tapi juga menghidupkan. Makanya Bapak Ibu Saudari di dalam teologi Kristen, ketika kita berpulang, maka sebenarnya kita sudah ada direct di sana. Di saat itu juga lah. Terus yang sisa apa, Pak? Yang sisa itu yang tubuh yang rusak. Karena apa? Jelas di dalam pengajaran Yesus kan mengatakan supaya di mana aku berada kamu pun berada, dan kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Kita sudah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, dengan identitas yang baru. Wahyu bahkan mengatakan di mana tidak ada lagi ratap tangis dan duka cita, segala sesuatunya udah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudari, melalui kitab Zefanya kita juga tahu bahwa ada pokok-pokok teologis yang mendasari kitab ini yang mengatakan bahwa kerendahan hati itu sikap iman sejati. Allah nggak memelihara yang kuat. Allah nggak memelihara yang sombong. Tapi justru Allah datang kepada orang yang rendah hati dan mau berlindung pada dia. Makanya Yesus kan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudari selalu datang kepada orang-orang yang dikatakan sebagai kaum papa. Ya, saya nggak tahu kenapa sebutannya kaum papa begitu ya, nggak ada kaum mama di dunia ini. Dan kaum papa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang selama ini merindukan pemulihan. Kenapa? Allah itu nggak mau datang ke yang kuat dan sombong. Kenapa? Satu domba dicari, sedangkan 99 kalau dari 100 itu itu tidak dipedulikan, karena 99 ini kuat. Sudah aman 99 ini, jadi ya udah. Karena ini sudah aman, si gembala itu bisa mencari satu. Kalau 99 nggak aman, ya dia tinggalin dulu satu itu. Mengamankan dulu yang 99 ini. Yang dipelihara Allah itu bukan yang kuat dan sombong. Tapi mereka yang rendah hati dan mereka yang berlindung kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang sisa umat ini adalah bentuk kesetiaan Allah. Allah nggak pernah kehilangan umat dan dia selalu memelihara mereka sekalipun di tengah krisis. Dan Allah itu bersuka cita atas umatnya. Relasi Allah dengan umatnya tidak berakhir pada teguran. Tapi justru apa? Relasi Allah itu selalu bergantung pada sukacita dan kasih setia. Menegaskan bahwa Allah kita itu bukan Allah yang meninggalkan, tapi justru Allah yang setia, Allah yang menuntun, Allah yang bahkan terus mendorong dan menopang kehidupan kita supaya kita boleh terus berjalan di dalam rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudari, inilah bentuk-bentuk pokok-pokok teologis yang ada di dalam kitab Zefanya, yang menjadi inti daripada kitab Zefanya. Dan kalau kita kaitkan pokok-pokok tadi, apa sih yang jadi keterkaitan atau relevansi bagi kita di masa sekarang? Nah, Bapak Ibu Saudari, kita bisa belajar bahwa iman itu nggak berhenti pada simbol dan rutinitas. Identitas saja belum cukup. Identitas belum cukup. Makanya satu kali Bapak Ibu Saudari, Insinyur Soekarno itu pernah bilang, kalau kamu jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang kebawa gaya-gaya asal. Jadilah Kristen Indonesia. Jangan membawa identitas kita yang lampau. Kita itu sudah hidup di identitas yang baru. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudari dinyatakan dalam kitab Zefanya. Iman itu nggak berhenti pada simbol dan rutinitas rohani. Fine kita berdoa. Fine punya salib di rumah. Tapi kalau pikiran kita, hati kita, perkataan kita tidak mencerminkan Kristus, itu nggak ada artinya. No use at all. Kalau pikiran kita masih memikirkan, aduh, bagaimana caranya mendapatkan validasi dari orang lain, ini yang sekarang lagi ramai Bapak Ibu, kita bisa berkedok rohani tapi untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Enggak sehat itu sebenarnya. Itu menghancurkan itu. Itu dikritik
oleh Tuhan. Karena iman itu tidak berhenti pada simbol dan rutinitas. Iman itu adalah sesuatu yang menggerakkan kehidupan. Yang kedua juga Bapak Ibu Saudari adalah pertobatan sejati selalu dimulai dari kerendahan hati. Bukan dari kesombongan atau bahkan kerendahan diri. Tapi dari kerendahan hati. Saya beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudari ngebahas di kelas PAK itu soal rendah diri versus rendah hati. Rendah diri itu bentuknya apa? Sombong. Bingung semua. Pak, sombong itu bukannya tinggi hati. Betul tinggi hati. Tapi kenapa orang bisa sombong? Sederhana. Karena dia menutupi sesuatu. Kenapa orang melakukan pencitraan? Karena dia menutupi kekurangannya. Dan itu lagi banyak hari-hari ini. Kenapa orang flexing, memamerkan kekayaannya? Karena dia merasa kurang. Karena dia merasa kurang, untuk menutupi kekurangannya itu dia memamerkan apa yang dia lakukan. Itu yang terjadi. Flexing itu kan nggak mesti harta, Bapak Ibu. Harta milik itu kan bukan cuma uang, bukan cuma rumah, tapi juga diri kita itu kan harta milik juga. Ya. Sikap, karakter, bahkan penderitaan yang lagi banyak dijual hari-hari ini, menjual air mata, itu karena apa? Karena kerendahan diri. Rendah hati gimana? Rendah hati itu nggak seperti itu. Rendah hati dia tahu bahwa dia itu punya kekurangan. Dia sadar sebagai manusia dia tidak sempurna. Tapi dia yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu menggembalakan dan menguatkan dia. Pertobatan sejati dimulai dari kesadaran itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudari, relevansi buat kita apa? Di tengah dunia yang guncang hari-hari ini, banyak orang ngomong sama saya, ini dunia sedang tidak baik-baik saja, lagu tema Natal gitu ya. Tapi Tuhan tetap memelihara umat. Di tengah kondisi kita yang mungkin tidak mudah hari-hari ini Bapak Ibu Saudari, tapi Tuhan itu tetap memelihara. Tuhan tetap menolong kita. Di tengah segala, saya sampai berkelakar gini Bapak Ibu Saudari, zaman lagi susah, betul. Tapi kok tukang paket masih keliweran ya, nganterin paket, berarti kan pembelanjaan masih gede nih. Tukang paket masih, bahkan kewalahan. Ada ya karena beberapa kali belanja gitu, saya suka kontak-kontakan untuk tukang paket, ngobrol, Bang, gimana paket hari ini? Banyak banget Pak, kita capek. Tapi kalau nggak gini saya nggak dapat ekstra. Kok bisa ya? Sampai nanya orang itu, kok bisa ya? Katanya zaman lagi susah, tapi volume belanjaan banyak. Itu kan bahwa itu apa tandanya Bapak Ibu Saudari, ada yang nggak match kan? Ini sebenarnya tanda bahwa kita yakin sama penyertaan Tuhan. Tapi nggak boleh overconfidence. Sekali lagi, nggak boleh terlalu yakin, harus tetap bijak. Karena apa? Di tengah dunia yang diguncang ini, yang sedang lagi ngacok-ngacoknya ini, Tuhan itu tetap memelihara setiap umatnya. Dan Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup waspada. Kita berharap dan berlindung pada Tuhan. Bukan pada kemampuan atau bahkan kelebihan diri kita. Karena semua hal yang ada pada kita itu hanya berasal dari Tuhan saja. Kalau Tuhan mau mengambil, akan diambil. Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Tuhan, terpujilah Tuhan. Pengakuan di kitab Ayub kan begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang memberi. Tuhan, terpujilah Tuhan. Nah, selain daripada relevansi tadi, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa fakta menarik soal kitab Zefanya ini. Yang pertama adalah memang Zefanya itu nabi kecil. Tapi apa? Tema penghakimannya dia itu paling intens. Di pasal 1 itu bahkan bicara tentang penghakiman Bapak Ibu. Pasal 1 iya, di pasal 2 iya, di pasal 3 iya. Berarti boleh dibilang 50-60% kitab Zefanya itu bisa bicara tentang penghakiman. Ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Karena walaupun strukturnya singkat dan dia ada progressive passing, tapi boleh dibilang ada hal-hal yang mewarnai itu. Yang kedua juga Bapak Ibu Saudari bicara tentang hari Tuhan, inilah yang inti daripada kitab ini. Jadi benang merahnya ya, kalau dulu nonton opera dari Jawa gitu ya, opera keturunan Jawa dalam bahasa Belanda, tapi acara itu gitu ya,
itu kan selalu dia bilang, benang merahnya. Si dalangnya itu kan ngomong, ingat benang merahnya apa, benang merahnya apa. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudari, benang merahnya dari kitab ini adalah hari Tuhan atau Yom Yahweh itu, yang memang menjadi hal yang paling ditakuti oleh umat Israel. Dan kalau kita bicara tentang ayat, Bapak Ibu, Zefanya 3 ayat 17 itu adalah gambaran paling indah tentang Allah yang bersuka cita atas umatnya. Ini di balik segala gambaran yang ada di perjanjian lama, dia yang paling indah banget di ayat 17. Ya. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, berarti nggak jauh. Pejuang memberi kemenangan, bergembira atasmu dengan penuh sukacita, membarui engkau dengan kasihnya, bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorak. Dan juga Bapak Ibu Saudari, progresif passingnya jelas. Dari ancaman menuju nyanyian, dari murka menuju kasih, dari kehancuran menuju pemulihan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudari mungkin beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait kitab Zefanya ini, yang mengingatkan pada kita bahwa Tuhan itu adalah sosok yang konstruktif dalam segala sesuatu. Dia tidak hanya murka, tapi juga mau mengasihi. Dia tidak hanya merusak, tapi juga mau membangun. Dia tidak hanya menghukum, tapi juga mau membimbing kita. Biarlah apa yang kita renungkan bersama ini boleh menambah iman kita dan menguatkan kita sebagai umat yang percaya untuk terus berjalan bersama Dia di tengah zaman yang tidak mudah ini. Barangkali ada tambahan atau yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan mic atau lewat kolom komentarnya. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu berarti ini menjadi sebuah hal yang kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudari, pada kesempatan ini kita akan bersama berdoa, mengangkat beberapa pokok doa yang biasa yang dapat Bapak Ibu saksikan di Warta Jemaat ya. Saya akan tanyakan sebentar karena tadi sempat mati dia punya tayangannya. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudari selain daripada yang ada di Warta Jemaat yang bisa kita akses baik di Warta Jemaat online maupun Warta Jemaat cetak, adakah tambahan untuk pokok-pokok doa selain daripada itu? Jika ada pokok doa tambahan, silakan Bapak Ibu mengetik di kolom chat maupun pakai mic-nya dinyalakan. Baik, kalau tidak ada pokok doa tambahan, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di kesempatan ini kami boleh belajar tentang kitab Zefanya, kitab yang benar-benar memprogresikan penghukuman-Mu menjadi suatu hal yang menguatkan. Biarlah di tengah situasi zaman ini ya Tuhan yang membuat kami bertanya dan gentar, kami tetap mau terus melangkah di dalam Engkau, mau terus berjalan bersama dengan Engkau, bahkan menggunakan segala daya upaya kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami teringat ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Di tengah segala situasi dan kondisi yang terjadi, biarlah Tuhan yang menguatkan. Tuhan yang memakai para pemimpin kami menjadi alat berkat-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Dan pakai setiap kami juga untuk membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan lakukan. Kami pun teringat akan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, GKI Cicurug dengan segala kegiatannya. Tuhan berkati semua kegiatan khususnya menjelang Paskah dan Pentakosta maupun penyusunan program kerja yang baru. Biarlah Tuhan cukupkan semuanya dan biarlah semua yang telah dicanangkan seturut dengan kehendak-Mu dan benar-benar menumbuhkan kami sebagai persekutuan umat yang sehat, kuat, dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman. Kami juga teringat akan rekan-rekan kami yang mungkin dalam kondisi sakit, dalam masa pemulihan, mereka yang bergumul terkait masa depan, terkait pekerjaan, pendidikan,
dan juga segala rupanya. Biarlah Tuhan yang boleh hadir kepada setiap mereka tanpa perlu kami sebutkan satu persatu nama mereka. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menolong dan bahkan senantiasa memampukan mereka untuk melihat rancangan-Mu yang indah. Keluarga yang mendampingi kiranya Tuhan kuatkan. Dan biarlah juga Engkau yang memakai kami semua untuk menjangkau setiap mereka. Tidak hanya sekedar mengingat nama mereka, tapi benar-benar mau mengupayakan yang terbaik dan memperhatikan mereka sebagai kesatuan umat di GKI Curug ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, rekan-rekan kami yang mungkin berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan yang berkati mereka semua, agar apapun yang mereka kerjakan semua menjadi berkat. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan menutup bincang sersan ini dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari NKB 200. NKB 200 yang berjudul Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ya, Bapak Ibu Saudari, sebelum bincang sersan ini ditutup, mungkin ada pengumuman tambahan. Kita mulai dari Komisi Dewasa dulu. Ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Untuk pengumumannya diingatkan saja kepada Bapak Ibu bahwa pada besok hari Kamis kita akan ada latihan seperti biasa, latihan pujian di ruang Sanhedrin, waktunya pukul 18.00. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 kita ada ibadah gabungan Persekutuan Cici-Suci Penginjil yang bertempat di GKI Penginjil Sukabumi dengan pelayan firman Bapak Pendeta Samuel,
dan waktunya pukul 18.00. Hanya itu dulu Pak Pendeta untuk pengumumannya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak David. Dari lansia ada pengumuman? Ada perwakilan lansia? Oke, kalau nggak ada, Bapak Ibu Saudari hanya menginfokan jadwal untuk selain daripada ini untuk rekan-rekan GSM, jangan lupa nanti Sabtu ada persiapan tanggal 24 jam 7 malam seperti biasa. Mohon kalau boleh hadir sebelum jam 7 gitu ya. Lalu juga ini Bapak Ibu mengingatkan untuk donor darah tanggal 8 Februari. Jadi tolong siapkan diri Bapak Ibu semua. Tanggal 8 Februari ada pemeriksaan kesehatan, ada donor darah. Dan kita harap Bapak Ibu saudara-saudari semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Info-info kegiatan yang lain seperti pengajuan atestasi keluar masuk, permohonan peneguhan, lalu juga bahkan sampai ucapan selamat ulang tahun, Bapak Ibu saudara-saudari bisa akses di link tree-nya GKI Cicurug yang mana ada beberapa folder yang bisa kita pilih mulai dari Warta Jemaat, YouTube, Facebook, dan Instagram GKI Cicurug. Dan jangan lupa untuk memperhatikan Warta Jemaat kita, Bapak Ibu Saudari, sebagai media informasi agar kita tidak ketinggalan informasi GKI Cicurug, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya, lalu juga like Facebook fanpage, dan juga follow Instagram GKI Cicurug agar kita tidak ketinggalan informasi mengenai kegiatan gereja dan info-info lainnya. Kiranya kegiatan kita pada malam hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Malam.